Assalamualaikum, kembali lagi di pelajaran IPA bersama Ibu Rizky. Hari ini kita akan mempelajari bab sistem pernapasan manusia dengan materi organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Setiap harinya kita melakukan proses bernapas dengan menghirup udara yang ada di sekitar kita. Udara yang ada di sekitar kita mengandung zat-zat yang sangat diperlukan bagi tubuh. Tahukah kamu kandungan udara yang sering kamu hirup? Ya, salah satu gas dalam udara adalah oksigen. Oksigen adalah zat yang dibutuhkan dalam pernapasan manusia. Jadi, apa itu pernapasan? Pernapasan atau nama lainnya respirasi adalah proses yang mencakup pengambilan oksigen untuk oksidasi biologis dan pengeluaran karbon dioksida dan uap air, serta pembentukan energi yang terjadi di dalam sel. Oksidasi biologis adalah pemecahan zat makanan dalam tubuh yang memerlukan bantuan oksigen untuk memperoleh energi. Manusia bernapas secara tidak langsung, yang artinya udara tidak berdifusi secara langsung ke dalam tubuh melalui permukaan kulit. Udara akan masuk ke dalam tubuh melalui organ-organ pernapasan. Organ pernapasan pada manusia yang pertama ada rongga hidung, 2 laring, 3 faring, 4 trakea, 5 bronkus, 6 bronkiolus, 7 paru-paru, dan 8 alveolus. 1. Rongga hidung. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung, karena rongga hidung merupakan alat pernapasan yang berhubungan langsung dengan udara luar. Di dalam rongga hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir. Rambut halus berfungsi menyaring udara yang masuk. Inilah yang menyebabkan bernapas dengan hidung akan lebih sehat daripada menggunakan mulut. Rambut-rambut halus yang berada di dalam rongga hidung akan menyaring kotoran dan debu yang masuk bersama oksigen. Selanjutnya ada selaput lendir yang berfungsi menyesuaikan suhu dan kelembaban udara yang masuk ke dalam tubuh agar sesuai dengan suhu tubuh manusia. Yang kedua, faring. Faring ini berfungsi sebagai jalan bagi udara dan makanan, ruang getar untuk menghasilkan suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. 3. Laring atau pangkal tenggorokan. Laring atau dikenal juga sebagai ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring ini tersusun atas tulang rawan yang dapat membentuk jakun. Di dalam laring terdapat pita suara dan epiglotis. Epiglotis merupakan tulang rawan yang akan terbuka pada saat berbicara atau bernapas dan akan menutup saat menelan makanan, sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Lalu ada pita suara. Pita suara merupakan selaput lendir yang membentuk 2 lipatan dan akan bergetar menghasilkan suara saat paru-paru mengeluarkan udara. Berikut ini adalah gambar dari pita suara. Ketika mengeluarkan suara, pita suara akan terbuka. Begitupun sebaliknya. 4. Trakea. Trakea memiliki dinding yang tersusun atas silia dan lapisan lendir, sehingga jika ada debu dan kotoran yang masuk ke tenggorokan akan didorong ke atas oleh silia dan dikeluarkan melalui mulut dengan mekanisme batu. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini merupakan cabang tenggorokan yang bersambung ke bagian kanan dan kiri paru-paru. Percabangan bronkus akan membentuk bronkiolus. Bronkiolus ini berfungsi menghubungkan bronkus dengan alveolus dan mengatur banyaknya udara yang dapat didistribusikan ke paru-paru melalui mekanisme melebar dan menyipit. Selanjutnya ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri yang terdiri atas 2 glambir dan paru-paru kanan yang terdiri atas 3 glambir. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan luar pleura melekat pada rongga dada, sedangkan pleura bagian dalam melapisi paru-paru. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika mengembang dan mengempis. Yang terakhir ada alveolus yang merupakan gelembung-gelembung kecil yang berisi udara. Di dalam paru-paru terdapat lebih kurang 300 juta alveolus.
Pada dinding alveoli yang tipis, terjadi proses pertukaran gas oksigen dengan gas sisa metabolisme atau karbon dioksida dengan pembuluh darah kapiler. Di dalam alveolus terjadi proses difusi oksigen ke kapiler paru-paru yang ada di dinding alveolus. Di kapiler arteri, oksigen diikat oleh eritrosit yang mengandung hemoglobin. Hemoglobin kemudian mengangkut oksigen ke jaringan dan sel-sel tubuh. Sekian materi mengenai organ-organ sistem pernapasan manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.